Halo sahabat Sobat Muda, berjumpa kembali lagi di Papa Insan Official Channel. Jadi channel kami sudah memasuki di episode yang ke-16. Nah, di episode ke-16 ini Papa Insan mengundang tamu spesial. Ini ada Kak Yesa. Halo. Sebagai pembicara ya tentunya. Yang kita Bicara akan dong. Saya kayak ya, kayak narasumber ya, narasumber ya. teman sharing aja teman sharing. Ya, itulah. Jadi di episode ke-16 ini kami akan membahas dengan tema Stop Negative Thinking ya. Berhenti untuk memiliki kebiasaan berpikir yang buruk. Nah, jadi tanpa perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja mau nanya ke Kak Yesa nih. Oke. Nah, Kak Yesa nih pernah nggak mengalami negative thinking itu dalam hal apa? Oh, negative thinking ya. Negative thinking itu sering banget pastinya. Biasanya negative thinking itu pas terjadi saat kita khawatir tentang masa depan yang kita nggak tahu nih harus Iya. hadapinya gimana. Betul. Jadi kita khawatir nih. Contoh, misalnya dalam pekerjaan, kalau konteksnya di aku, aduh ntar lagi nih mau ketemu klien nih, gimana nih bakalan Iya, bakal apa nih? gimana? Bahkan nanti aku bakal dimatarin klien atau misalnya misalnya aku kalau misalnya salah ngomong nanti kliennya marah atau Iya. bagaimana, misalnya kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih, itu jadi contoh dalam contoh negative thinking yang bisa yang di dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Seperti itu. Terus kalau Kak Yesa muncul nih pikiran-pikiran negatif thinking, apa ya, khawatir, itu bagaimana sih Kak Yesa mengatasi untuk hal-hal yang seperti itu? Cara mengatasinya ya, pertama ambil nafas. Siap. Ambil nafas dulu. Kalau nggak ambil nafas, nggak bisa guys, gitu kan. Mencari posisi yang rileks dulu ya. Relax dulu. Sadarin dulu kalau itu ternyata cuma pikiran doang gitu. Kadang-kadang misalnya gini, contoh sederhana dalam sehari-hari kita aja. Kita mau berangkat les, kita mau berangkat sekolah. Biasanya anak-anak sekolah tuh ya, mau berangkat les, Iya. kita mau berangkat ibadah. Itu kan rasanya mager banget sih. Iya. Mager banget sih. Iya. Kan mager banget, terus habis itu kayak gitu. Tapi itu sebenarnya kita kan coba sadarin aja. Itu salah satu negative thinking juga loh, menurutku ya. Iya. Itu terus kalau aku pikir-pikir lagi, aku sudah pikirnya itu di sana tuh ngapain gitu, ngapain cuma gini-gini doang, Iya. waktu lah dan lain sebagainya. Padahal faktanya setelah dipikir lagi, sebenarnya di sana aku juga happy loh. Nah, Ya bener kan? iya. Sebenarnya di sana juga happy, cuma Iya. tak pikir lagi, aku tuh cuma magernya doang. Ini kalau tak lawan aku di sana happy kok. Nah, Iya. jadi aku Iya. yang di situ salah satu caranya itu Iya. adalah aku menyadari bahwa itu cuma pikiran doang. Ya, jadi Kak Yesa ini mencoba untuk mensugesti lebih yang ke positif gitu ya Kak Yesa ya. Dan ternyata aku sempat cari ya, itu tuh juga apa ya? Ternyata ada teorinya. Ada teorinya. Udah tak cari ini. Teorinya adalah, bentar, nanti dikat-kat aja nggak apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Bentar. Nah nih, Vanessa lawan studi CBT menunjukkan apa namanya, kita harus jangan dilawan tapi disadari gitu, harus disadari bahwa aku tuh lagi mikir negatifnya studi CBT. Iya. Ini disebut cognitive distancing. Jadi jangan, kalau kadang-kadang kita mikir aku gagal, tapi kita jangan mikir aku gagal, tapi kita sadarin bahwa aku sedang punya pikiran bahwa aku gagal. Padahal itu bukan faktanya gitu lah, ngerti nggak? Jadi aku harus ngertiin bahwa pikiran yang ada di pikiranmu itu ternyata belum tentu faktanya kayak gitu loh. Itu cuma kekhawatiran. Itu sih yang aku pelajarin. Terus kalau dari Kak Yesa nih, kan kita kan pasti ya tentunya semua orang ya itu pernah negative thinking. Itu dampaknya apa kalau kita selalu sering negative thinking gitu? Dampaknya nih? Iya, terhadap pribadi kita mungkin. Dampaknya ya, kalau aku menilainya gini, aku dulu pernah mikir negatif, misalnya aku nggak suka sama orang nih, jengkel sama orang, aku ada jengkel satu orang misalnya gitu,
entah misalnya zaman dulu lah, masa zaman SMA atau zaman itu, aku jengkel nih sama satu orang. Ketika jengkel, terus kamu pikirannya kamu buah-buahin terus ya, kamu masa aku jengkel, aku benci, aku gini maksudnya kan? Iya, iya. Jangan bisa kamu tambahin terus di kepala, dibuahin terus, kamu bisa jadi berskenario jahat di kepalamu. Oke. Contoh Iya. nih misalnya ada, let's say aja misalnya di sekolah, tempat dulu misalnya sekolah, jangan sekolah deh, di tempat kerjaan aja, di tempat pekerjaan, misalnya aku jengkel sama satu orang itu, bisa berpikiran, nanti pekerjaan aku akan kerjain dia dengan cara nanti pekerjaannya dia aku giniin. Padahal aku tuh orangnya nggak kayak gitu loh. Iya. Nah, dengan kerjaannya dia aku giniin supaya nanti dia bisa gagal, terus habis itu bisa sejahat itu. Ngerti nggak? Bisa Iya. sejahat itu. Jadi karena pikiran yang kita buahin terus, Iya. dan kita secara alam bawah sadar tuh kayak sadar mewajarkan hal itu gitu. Iya. Padahal itu salah. Padahal salah, tapi kita menganggap itu fine-fine aja. Kamu pernah nggak kasih gitu kata gitu? Ya tentunya pernah sih ya, kayak pengen ngerjain orang inilah gitu. Pengen lihat reaksinya seperti apa ya. Dengan emosi kan, pengen cuma lihat ini, tapi padahal ya itu karena kita buahin terus gitu. Jadi jujur aja, aku dulu pernah juga, misalnya aku jengkel sama, pernah emosi sama orang tua sampai aku kepikiran, aku mau berdoa, kamu mau pergi aja biar mereka nangis, biar mereka tahu rasa ada gini. Padahal yang terjadi sebenarnya masalah simpel cuma karena pikirannya aku buah-buahin terus itu jadi kayak aku bisa berpikiran jahat seperti itu. Jadi itulah dampaknya, dan dampaknya kalau misalnya kita nggak stop, mungkin aku bisa lakuin itu beneran. Jadi makanya kita harus berhenti. Jadi kalau misalnya ini quotes-nya hari ini ya, kalau kamu ada pikiran jelek, pikiran negatif sama orang, udah stop, cuma di pikiranmu aja, jangan ditambah-tambahin lagi. Kalau ditambah-tambahin lagi, it's happen. Kamu kan bisa jadi jahat sekali gitu. Lukas itu pernah ya, ada teman lah gitu kan. Ya, ini ceritanya ya di mana? Di gereja sih sebenarnya ya. Di gereja lagi kan gitu, lagi tengah-tengah misa gitu. Mulailah bercanda, ngece-ngece lah, biasa lah. Mulai kayak, ini maksudnya apa sih anak ini ngece-ngece, mulai tunggu pembalasanku ya gitu. Mulai gitu. Nah kebetulan ya saya kan kerjanya mekanik ya. Dalam hati nih, tunggu pembalasanku ya, kamu tak bikin gak pulang kamu habis misa nih. Nah jadi singkat cerita, waktu saya pulang gereja itu di parkiran, saya tahu nih motornya nih, tak copot kabel businya itu. Nah itu cuma penasaran aja lihat reaksinya kan, habisnya kan apa ya, orangnya kan ya gitulah, agak nyebelin, jengkelin gitu loh. Ya memang bercanda sih, cuma kadang-kadang ya kalau tak kerjain balik nih gimana sih Ryan ya itu ya. Sebenarnya jadi kayak kamu punya alasan untuk melakukan itu, padahal itu tuh sesuatu yang salah gitu. Jadi tidak layak dilakukan kan kayak gitu. Itulah makanya kita harus belajar untuk menahan diri, penguasaan diri itu guys. Gitu ya, luar biasa banget ya. Jadi itu ya tips dari Kak Yesa ya, tentang bagaimana sih cara kita untuk mengatasi negative thinking yang ada di dalam pikiran kita. Sedikit sharing juga boleh nggak? Boleh. Ini dari ayat Alkitab yang yang salah satu yang kena juga di sini. Iya. Di Yakobus 1 ayat 14-15. Ini tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Gitu. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Itu yang ngomong firman Tuhan. Padahal jadi emang benar. Gitu. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Betul. Emang ngeri banget gitu kalau memang semuanya cuma dari pikiran. Semua dari pikiran. Makanya harus hati-hati dalam kita berpikir, itu harus hati-hati. Jangan sampai kita mikir yang aneh-aneh. Karena kita firman Tuhan sendiri, kita ngomong untuk pikirkan yang baik-baik. Di mana itu? Filipi itu di mana tuh ya? Ya ada di salah satu ayat ya, Lukas lupa di mana. Pokoknya isinya tuh gini ya, bicara. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, yang suci. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu.
Itu ya. Itu quotes yang luar biasa banget ya. Alkitab yang tentunya selalu menguatkan kita ya. Gitu. Betul. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mengikuti episode ke-16 ini. Untuk Kak Yesa, terima kasih sudah hadir bersama. Arigato, semoga jadi berkat. Cuma simpel aja ini supaya. Ya, simple. Intinya jangan lupa tadi apa, Kas? Jangan garis thinking itu Iya, jangan kita itu. Kalau misalnya kita mulai itu ya sugestilah dengan hal-hal yang positif ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk di episode ke-16 ini. Intinya kita tetap semangat dan mari kita bersama-sama menjadi pembawa terang untuk sama sahabat-sahabat kita. Yoi. Terima kasih sahabat semua. Kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memberkati kita semua. Amin. Dah.